Baik, pada video kali ini akan dilanjutkan pembahasan mengenai konsep turunan di bilangan kompleks. Selanjutnya akan dipelajari tentang persamaan Cauchy-Riemann. Persamaan ini sangat bermanfaat dalam konsep turunan, yaitu ketika kita ingin mencari turunan suatu fungsi, kita bisa mencari turunannya dengan hanya mengetahui turunan per komponennya, turunan parsialnya. Jadi turunannya U dan turunannya V ini diturunkan parsial apakah terhadap X atau terhadap Y. Nanti cukup ditahu yang itunya, maka kita sudah bisa menentukan turunan F di Z atau turunannya di kompleksnya itu langsung. Sekarang kita lihat terlebih dahulu penjelasannya mengenai konsep Cauchy-Riemann ini, pengantarnya, atau bisa dibilang sebenarnya ini penurunan rumusnya. Kita lihat dulu, misalkan kita punya fungsi kompleks Fz, kita ubah ke dalam bentuk komponennya itu Ux, Y ditambah I, V, X, Y. Kemudian kita punya Z0, di mana Z0 ini merupakan anggota dari fungsi ini. Artinya Z0 sama dengan X0, Y0 ini kalau disubstitusi ke persamaan satu ini itu terpenuhi. Seperti itu maksudnya. Kemudian di sini kita harus memastikan dulu bahwa turunan F di Z0 ini ada. Jadi kita harus punya dulu kepastian bahwa turunan F itu ada di Z0 ini. Kemudian dengan kepastian itu kita berarti punya F aksen Z0. Sekarang kita mau nyatakan F aksen Z0 ini dalam bentuk turunan parsialnya. Kita coba lihat. Pertama, kita tulis dulu terlebih dahulu. Z0 sama dengan X0 tambah Y0 bentuk ini. Kemudian delta Z itu sebagai delta X ditambah I delta Y. Dan delta W sama dengan FZ0 ditambah delta Z kurang FZ0. Jadi delta W-nya sama dengan FZ0 tambah delta Z kurang FZ0. Ini mirip dengan di konsep turunan di awalnya, kan di turunan diketahui definisinya begini, limit delta Z menuju 0. Di sini kan bentuknya FZ0 tambah delta Z dikurangi FZ0 ya per delta Z, kurang lebih seperti itu ya. Kan ditahu seperti itu modelnya. Nah sekarang kita misalkan bagian pembilangnya itu sebagai W, delta W. Nanti penyebutnya kan delta Z seperti itu. Kita lihat kalau delta W kita tulis dalam bentuk komponen, nanti diperoleh bentuk UX0 tambah delta X, Y0 tambah delta Y ditambah I VX0 tambah delta X, Y0 tambah delta Y dikurangi UX0, Y0 ditambah I VX0, Y0. Sekarang bentuk terakhir dari persamaan ini kita bisa tulis, artinya kita bagi ini delta W dengan delta Z nya, karena kan arahnya nanti begitu ini. Yang limit yang delta Z menuju 0 itu kan delta Z menuju 0, ini kan seperti ini modelnya, delta W per delta Z. Ini yang definisi turunan ini, F aksen Z nya atau Z0 lah kalau kita bicara Z0 di sini kan. Itu yang turunannya. Sekarang setelah kita menuliskan seperti itu, ini bentuknya. Kita bagi sama dengan delta X tambah I delta Y. Ini delta X tambah I delta Y juga. Di sini bentuknya ya mirip lah. Pokoknya ini saja F Z UX, Y nya kita ganti dengan X0, Y0 di sini. Kemudian ditambah dengan delta X ditambah dengan delta Y ini. Definisinya turunan lah. Arahnya ke sana. Kemudian ketika kita punya delta Z ini menuju 0. Artinya kan ini menuju 0,0. Kemudian secara tidak langsung karena delta Z-nya seperti itu, maka ini artinya menuju 0, ini juga delta Y-nya menuju 0. Seperti itu. Kita akan meninjau satu-satu. Pertama kita tinjau secara horizontalnya dulu. Jadi horizontal maksudnya begini. Kita punya misalnya di sini ini X, di sini Y. Kemudian kita punya Z0-nya misalnya di sini. Horizontal itu maksudnya berarti kita tinjau limitnya di arah garis biru ini, garis biru, katakanlah garis biru ini. Jadi limit yang kita tinjau adalah ke arah sana sama ke arah sini, ke titik ini. Tengok. Saya kasih warna merah titiknya. Ditinjau ke arah situ limitnya. Artinya kan X-nya yang menuju ke X0-nya dan sedangkan delta Y-nya itu tetap 0 saja, tidak bergerak karena dia memang terletak di Y0 langsung ini. Sepanjang itu yang dihitung. Makanya di sini kita buat delta Y-nya adalah 0. Kemudian kita buat delta Z menuju 0-nya itu seperti ini. Artinya delta X-nya saja menuju 0, delta Y-nya itu diambil 0, makanya ini sama.
Seperti itu. Maka dengan konsep ini kita bisa ganti saja di sini, delta y-nya ini ganti dengan 0, dapat ini. Di sebelah sini juga begitu, delta y-nya ganti dengan 0, dapat yang ini. Kemudian kita sudah dapat hasilnya. Kemudian di sini juga di bawah penyebutnya delta y ganti dengan 0, ini juga delta y-nya ganti dengan 0, maka di sini delta x dan di sini delta x juga. Yang ini delta x, ini juga delta x. Jadi limitnya bisa kita perhatikan, ternyata bentuk ini kan definisi limit parsial ini. Turunan parsial maksudnya. Turunan parsial terhadap x, berarti ini ux sebenarnya. Ini juga turunan parsial terhadap x untuk fungsi v terhadap x, maka dapat vx ini. Kemudian kita coba lakukan hal yang sama dengan pendekatan vertikal. Kalau dilakukan hal yang sama dengan vertikal, berarti dia diambil nolnya itu adalah delta x-nya. Maka bentuk yang di atas tadi, bentuk yang ini, kita nolkan semua delta x-nya. Dapat bentuk seperti ini. Dinolkan semua, jadi ux0, y0 tambah delta y kurang ux0, y0 per i delta y tambah i limit delta y menuju 0 vx0, y0 tambah delta y. Ini intinya delta x-nya dinolkan semua. Jadi ini sama saja dengan bentuk seperti ini, perhatikan ini bentuk turunan parsial terhadap y dengan cara dikeluarkan i-nya kan terlebih dahulu. Dikeluarkan i-nya. Kita dapatkan hasil v, kemudian ingat ini seper i itu adalah minus i. Itu kan bisa dilakukan kali saja dengan i per i, nanti dapat itu. Jadi kita dapatkan ini f aksen z0-nya sama dengan turunan v terhadap y, ini turunan u terhadap y. Makanya bisa ditulis vy uy seperti itu. Ini minus di sini karena ini minus di sini kan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ini tertukar kan jadi u di sini karena di sini v-nya kan 1 i-nya. Di sini dikali ini ada i-nya, seperti i-nya. Kemudian dari sini kita bisa tulis bentuk lain seperti ini. Jadi kita kali saja minus i, kan hasilnya sama. Ini minus i kali uy dikeluarkan minus i-nya lah pokoknya, intinya dapat seperti ini. Kemudian ingat konsep limit. Limit itu ada kalau dari segala arahnya sesuai dengan domainnya itu harus sama nilainya. Berarti baik ditinjau secara horizontal maupun secara vertikal nilainya harus sama. Ini horizontal dan vertikal harus sama. Apa artinya? Berarti bentuk ini f aksen z0 yang turunan parsial x itu harus sama dengan ini yang turunan parsial terhadap y. Sehingga dari konsep ini maka berakibatlah bahwa ux harus sama dengan vy dan uy harus sama dengan minus vx. Kita bisa lihat di sini yang ada i-nya di sini kan vx, yang ada i-nya di sini kan uy tapi minus, berarti vx sama dengan minus uy ini. Vx sama dengan minus uy, dan yang satunya juga sama caranya, ux sama dengan vy. Itu kita bicaranya di z0 atau x0, y0. Selanjutnya, dua persamaan inilah yang dikatakan sebagai persamaan Cauchy-Riemann. Bentuk Cauchy-Riemann. Sekarang kita lihat bentuk teoremanya dari penurunan tadi. Jadi ini teoremanya. Jadi bisa dibilang yang tadi ini adalah buktinya sebenarnya. Teoremanya seperti ini. Diberikan fungsi fz yang ditulis dalam bentuk komponennya ux, y ditambah i vx, y. Kemudian misalnya dipastikan bahwa f aksen z-nya ada. F aksen z ada atau turunannya di turunan f itu ada di titik z0. Jadi di sini sebenarnya bisa dibilang f aksen z0 lah. Ini sebenarnya. Atau bisa hilangkan yang ininya. F aksen ada di titik z0, x0 tambah y0. Maka sini akibatnya katanya turunan parsial orde pertama dari u dan v itu harusnya juga ada di x0, y0 dan mereka memenuhi Cauchy-Riemann. Berarti kalau dijamin bahwa turunannya ada maka pasti memenuhi Cauchy-Riemann. Kemudian Cauchy-Riemann-nya itu yang ini, ux sama dengan uy, vy, uy sama dengan vx. Ingat ux itu maksudnya ini. Ux maksudnya itu turunan u terhadap x. Bisa ditulis begini do. Kan dia kan turunan parsial. Sedangkan vy itu artinya do v, do y. Seperti itu. Begitu juga dengan vx dan uy. Sama penulisannya pakai do. Turunannya. Kemudian ingat di sini yang dimaksud adalah dikenakan nilai x0, y0. Atau di sini kalau mau tulis lengkap tulis begini. Ux
X0, Y0 sama dengan VY X0, Y0 seperti itu. Begitu ya yang di sini sama bentuknya. Sehingga kita bisa katakan akibat langsungnya atau hasil yang bisa diperoleh dari kalau F punya turunan ada dua. Pertama, dia memenuhi Cauchy Riemann. Kemudian kalau dia memenuhi Cauchy Riemann, maka yang kedua kita punya juga ini, F aksen Z0 nya sama dengan UX tambah I VX seperti itu. Jadi ini mempermudah, kita bisa lihat contohnya berikut ini supaya bisa dilihat langsung bahwa memang mempermudah. Misalnya kita punya fungsi fz sama dengan z kuadrat. Tentu ini sudah dihitung sebelumnya bahwa turunan pertamanya adalah 2z. Kita coba cek Cauchy Riemann-nya, apakah memang terpenuhi? Ya harusnya sih mestinya kan sudah terjamin karena ini. Mestinya sudah terjamin, tapi kita ini untuk mengecek saja, memverifikasi ceritanya. Sekarang kita lihat ux, y-nya kan x kuadrat kurang y kuadrat, dan vx, y-nya kan 2x, y. Maka turunannya terhadap x ini adalah 2x, dan turunannya terhadap y yang v-nya ini adalah 2x juga. Jadi kan sama. Kemudian turunannya terhadap y ini si u adalah minus 2y. Turunannya v terhadap x adalah 2y, tapi kan ada minusnya tadi untuk Cauchy Riemann ini. Ada minusnya. Makanya sama kan? Sama. Berarti diperoleh sama. Maka juga dapat diperoleh selain bahwa dia Cauchy Riemann terpenuhi, juga dapat diperoleh bahwa turunannya nanti tinggal ambil ini ux tambah i vx. Ux-nya 2x, ini minus 2y. Berarti kan jadinya ux tambah ivx ya, vx-nya apa? Ini kan ux-nya adalah 2x, sedangkan vx-nya adalah 2y. Maka langsung dapat 2x ditambah i 2y, maka sama saja dengan ini 2z kan. Jadi itu turunannya seperti itu.